Pembacaan dari kitab Kejadian. Segala peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu terdapat pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap, dan kepadanya lah mereka sujud dengan muka sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka. Dan dimasukkannya lah mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredahkan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul kita menanggung dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. "Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu." Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap padamu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, ketiklah kecapi baik-baik, mengiringi sorak dan sorai. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap padamu. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan para suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap padamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan.
Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap padamu. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi anggota satu tim sepak bola itu sesuatu yang luar biasa, karena mereka yang dipilih itu adalah orang-orang yang terbaik menurut penilaian pelatih dan stafnya, dan di posisinya masing-masing. Lalu masing-masing menyumbang untuk tim itu, menyumbang apa yang ia miliki. Kita dengarkan dalam Injil hari ini, Yesus memilih 12 orang dengan latar belakang masing-masing. Mereka ini bukan orang-orang hebat, orang-orang sederhana saja, tidak punya pendidikan formal seperti kita, bukan punya kedudukan sosial yang hebat atau status ekonomi yang bagus. Namun mereka digunakan oleh Tuhan sebagai alat untuk membentuk satu tim kerasulan, mewartakan kerajaannya. Kita juga ada salah satu cara dipanggil oleh Yesus menjadi anggota tim Kristiani. Kita berdoa agar kita masing-masing dengan tugas perannya dapat menyumbang untuk karya kerasulan. Dengan demikian banyak orang semakin dihantam dekat kepada Tuhan untuk mengalami kasih setianya serta memperoleh keselamatan. Kita lanjutkan perayaan ini